kita sebagai perempuan yang memang di area lingkup kerja kebanyakan laki-laki, kadang kita saat ketemu dengan klien gitu, kita presentasi selesai yang ditanya bukan ini materialnya apa gitu. Single apa udah menikah? Jadi kayak gitu. Ini kan zaman emansipasi wanita ya, kita kan sudah berangkat dari Kartini gitu. Kenapa sih kita masuk ke bidang-bidang yang usaha konstruksi, desain segala macam itu kok dipandang sebelah mata gitu loh. Apapun yang kita bisa raih gitu ya, selama kita emang masih mampu, coba aja gitu. Jadi maksudnya jangan kita terpatahkan sama omongan orang, lu tuh nggak bisa gitu. Kan belum tentu apa yang kita bisa pahami itu dia juga rasakan juga kan. Dia kan nggak tahu gimana kapasitas kita. Hai, kembali lagi dengan program Sosok. Balik lagi dengan Visi Putri dan yang paling spesial kali ini adalah bintang tamu kita nih. Salah satu arsitek profesional, entrepreneur dan yang paling penting sosok wanita. Kita sambut kali ini ada Kak Astrid Novika. Hai Kak. Hai, selamat siang. Apa kabar? Baik. Kak, tinggal di mana? Saya di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Berarti ke studio kita lumayan effort ya? Lumayan sih, tapi nggak apa-apa lah. Demi Fisli. Jadi seneng. Makasih udah menyiapkan waktu datang ke Nawacita ya Kak. Nah, kan kita tahu sendiri nih kalau Kakak itu adalah seorang arsitek profesional nih ya. Kakak mulai jadi arsitek itu dari tahun berapa sih Kak? Saya dari 2010 ya, kurang lebihnya itu mulai terjun di bidang arsitek yang lebih serius lah, kurang lebih seperti itu. Waktu Kakak memilih jadi arsitek, Kakak kan nih wanita ya, perempuan ya. Aku kalau jadi perempuan suruh jadi arsitek tuh mikir agak keras gitu. Apa sih yang membuat Kakak akhirnya memutuskan ambil jurusan arsitek ya berarti ya awalnya ya? Sebenarnya kalau misalkan kita menarik mundur ke belakang ya, menjadi seorang arsitek itu impian masa kecil saya gitu. Jadi dulu waktu orang tua saya bangun rumah gitu ya, jadi saya sering ikut-ikutan untuk ke lokasi gitu. Saya lihat cara tukang tempelin batu bata gitu ya. Terus bagaimana cara mereka menjadikan dinding itu bisa lurus. Terus saya berada di tengah-tengah ruangan yang belum jadi. Terus saya lihat gambarnya gitu. Wah, nanti kamarku di sini nih. Nanti di sini dapur nih. Nanti di sini ruang tamu. Jadi kayak itu membuat suatu pengalaman yang saya kayak pengen bikin suatu saat tuh bisa jadi seperti ini gitu kan. Terus akhirnya saya sekolah itu dengan satu impian jadi arsitek begitu. Jadi sebenarnya sempat ada ya sedikit pengalaman ya ketika saya sekolah, saya itu nilainya itu untuk masuk ke IPA nggak sampai gitu ya. Oh, waktu sedangkan SMA. Oke. Sedangkan kan kita tahu kalau menjadi arsitek zaman itu harus IPA. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ya. Masih sih, seingat masih aku ya, seperti Kak. itu ya. Nah, jadi nilai saya itu tidak mencukupi untuk IPA sehingga harus IPS kan. Cuma saya berdoa gitu ya. Saya bergumul ya, aduh gimana nilainya supaya dapat IPA gitu. Nah, waktu lagi pengumuman kenaikan kelas untuk ke kelas 2 itu kan penjurusan ya IPA IPS. Tiba-tiba dari pihak sekolah kasih saya kertas list buku, itu list buku IPA. Saya kaget dong. Padahal secara administratif itu harusnya IPS. Ternyata dapetnya list buku IPA gitu. Saya oke, ini harus segera beli nih gitu kan. Nah, beli buku segala macem. Pas lagi masuk sekolah, tanya gini, "Loh Astrid, kok kamu di kelas ini?" gitu. Jadi orangnya bahkan sampai nggak percaya gitu. Nggak percaya. Ternyata salah. Jadi kertas yang saya terima tuh salah. Oh, harusnya IPS. Harusnya IPS. Terus akhirnya karena sudah saya beli semua bukunya, saya tulis nama Astrid gitu ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa IPA aja dulu. Jadi kayak sebenarnya kayak privilege gitu ya. Maksudnya privilege yang maksudnya dari Tuhan gitu. Dari kok Tuhan. bisa Iya, gitu. saya tuh rasanya kayak kalau secara manusia kan kita kayak nggak mungkin lah gitu kan. Cuma ya itu dia kesalahan yang akhirnya membawa saya ke sini gitu. Terus dicoba dulu katanya, dong apa coba dulu 3 bulan. Kalau misalkan memang nilainya kurang nanti IPS ya gitu. Saya oke, belajar sungguh-sungguh nih. Saya ikut les segala macam, akhirnya bisa tuh. Sampai akhirnya lulus kelas 2, kelas 3, lulus SMA. Saya kuliah, ngambilnya yang arsitek gitu kan. Masuk ke Trisakti. Kemudian saya kuliah semua segala macam.
dari lulus S1 ke S2 itu juga karena dapat beasiswa. Oke, Jadi langsung berarti abis lulus S1 langsung ke S2. S2, ya. Jadi di mana SMA saya itu dinyatakan tidak bisa masuk IPA, tetapi dari lulus S1 ke S2 dapat beasiswa. Malah langsung achievementnya double ya sebenarnya Kak. Gitu. Jadi saya merasa berarti emang jalan Tuhan di sini nih. Saya harus jadi arsitek nih. Gitu. Takdir kalau kata takdirnya memang mengarahkan harus Memang jadi mengarahkan ke arsitek situ. gitu ya. Oke. Nah, kan Kakak tadi ada S1 sama S2 beasiswa, berarti kan prosesnya cepet dong ya. Dari yang waktu seharusnya istilahnya berarti menghemat waktu, akselerasi lah bahasanya kalau sekolah ya kan. Tidak juga sih, tidak juga. Oke. Jadi lulus S1 dengan normal, wajar nih ya, kita ngambil tuh 5 tahun. Kemudian ke S2-nya itu langsung karena ada beasiswa itu. Jadi bukan percepatan. Cuma istilahnya waktu Kayak, durasinya tetap, tapi biayanya yang disupport yang ya. disupport, betul. Oke. Nah, itu. dengan Kakak udah lulus jadi seorang arsitek, boleh tahu nggak sih Kak, proyek pertama yang Kakak terima waktu akhirnya menjadi seorang arsitek dalam lulusannya ya? Iya. Itu gimana? Setelah lulus dari perkuliahan gitu ya, saya kemudian bekerja itu dulu waktu zaman kuliah, image-nya itu kan orang bekerja di Sudirman gitu ya, di Tamrin gitu, Husna Said. Jadi saya itu dulu punya pandangan ya idealisnya anak kuliahan lah ya. Saya lulus harus kerja di tempat yang high end gitu, yang Sudirman gitu. Jadi supaya ada proud yang saya bisa bawa gitu kan. Nah ternyata setelah saya menjalani kuliah segala macem, saya lihat nih kok kayak sibuk banget gitu. Itu sering kayak tidur malam itu sangat kurang gitu ya. Jadi begadang, tiap hari begadang tugas segala macem. Terus besoknya harus bangun pagi bawa maket ke sekolah ke kampus. Terus dulu kan boleh bawa mobil ya karena masih masa ospek. Jadi saya naik bis gitu ya. Saya ngalamin saya ke kampus naik bis saya bawa maket gitu. Trisakti nggak boleh bawa mobil emang Kak? Pas awal-awal karena masih masa ospek. Oke. Jadi setahun pertama kami nggak boleh bawa mobil. Nah kemudian itu kehimpit sama orang-orang dalam bis itu terus maketnya hancur. Padahal udah bikin semalaman gitu. Terus jadinya ya kayak kok berat banget jadi arsitek ini ya. Terus segala macam tugas. Terus sisi keibuan saya meskipun belum jadi seorang ibu tuh masih berkuliah biasa. Wanita kali ya. Iya. Terus saya merasa kayaknya ini kalau kerja kantoran nih akan capek banget gitu. Terus saya punya satu impian gitu ya. Nanti setelah saya lulus saya harus bekerja sendiri gitu. Supaya kesibukan saya ini nggak mengganggu rumah tangga gitu loh. Jadi membayangkannya udah seperti itu seperti dulu. Jadi nggak ada satu target yang saya harus kerja kantoran, harus 9 to 5 setiap hari. Saya harus datang pagi, pulang sore, ketemu anak udah tidur. Saya nggak mau seperti itu. Tapi setahu aku ya, kalau arsitek itu sebenarnya ada nggak sih kerja di dalam kantor? Yang saya tahu memang sebenarnya biasanya proyekan. Berarti ada yang tetap kerja di kantor? Ada. Berarti sepak terjang perjuangan Kakak jadi seorang arsitek itu udah berapa tahun sama tahun sekarang Kak? 13 tahun ya berarti 13 sampai tahun. sekarang. Nah, di dalam kurun waktu 13 tahun ini, udah berapa banyak sih Kak, istilahnya klien atau project yang Kakak handle? Wah itu banyak ya. Salah satunya dia yang kira-kira orang langsung, oh ini. Kalau akhir-akhir ini ya, saya itu sering terlibat di pemerintahan sih memang. Oh oke. Jadi sebagai Saprov, tenaga ahli gitu ya di kementerian. Jadi kan yang terakhir banget saya pegang tuh di Kemenkumham. Oh oke. Jadi membuat standarisasi untuk desain kantor imigrasi seluruh Indonesia. Untuk bisa tembus ke pemerintahan itu kan aku rasa akurasinya nggak mudah ya. Kira-kira apa yang Kakak jual sebagai value diri Kakak yang akhirnya bisa diterima sama tim-tim pemerintahan? Sebenarnya kalau di pemerintahan itu memang tidak seperti di swasta ya. Kita memang harus banyak yang kita jual gitu ya. Maksudnya kita harus punya banyak sertifikasi gitu ya. Terus punya pengalaman sebelumnya di pemerintahan juga sehingga dari mulut ke mulut itu terdengar di mereka bahwa ini bisa nih gitu. Dan bahkan ada pemerintahan yang juga dia bukan by tender. Jadi kayak penunjukan langsung. Tapi itu juga kita nggak bisa serta-merta langsung kasih portfolio, kurikulum vitae langsung mereka, oh boleh nih.
Enggak. Jadi kita harus menjaga relasi gitu. Jadi menjaga relasi, menjaga hubungan baik, terus memberikan impresi yang baik saat kita bekerja sama sehingga dia merekomendasikan ke temannya gitu. Berarti basis kepercayaan lah ya Kak. Karena sebelumnya Kakak mungkin udah doing great di pekerjaan sebelumnya, akhirnya dipercaya. Iya, Nah, seperti itu. kayaknya nih Kak, kalau dari foto-foto yang di sini, kayaknya Kakak handle salah satu proyek ibu kota baru ke depannya, Titik Nol Nusantara. Ini Kakak menjadi bagian mendevelop pembangunan di sana? Iya, iya. Di bagian mananya Kak? Maksudnya kan setahu kita tuh akan ada rumah sakit atau apa. Nah Kakak handle yang proyek apa di Di IKN itu kebetulan saya di tim rusun ASN 1. Jadi ada 6 paket rusun ya. Itu kan ada 47 tower. Jadi masing-masing itu ada bagian-bagiannya dan saya kebetulan di yang rusun ASN 1. Di situ jadi dalam tahap perencanaan sih sekarang, tapi sudah mulai ke pembangunan juga. Oke. Kakak di situ freelance atau bergabung dengan korporat siapa atau gimana? Oh, itu dalam tim ya. Jadi masing-masing kan kita bekerja sama dengan PP, dengan PT PP untuk yang kontraktor itu. Oke. Jadi ada yang adikarya juga, ada yang waskita juga. Nah, saya ini masuknya ke yang PP gitu. Oh, under perusahaan PP ya berarti ya. Gila-gila keren. Tapi kalau boleh tahu ya Kak, ini kan pemerintahan ada, terus tadi ada beberapa pengalaman Kakak juga. Tapi yang benar-benar menjadi spesial dari desain Kakak tuh untuk desain seperti apa sih? Kalau yang saya tahu ya pemahaman rendah saya mungkin kayak yang unfinished lah atau apa gitu. Kalau Kakak apa? Saya sih lebih suka memang yang industrialis ya. Oke. Industrialis itu dia sentuhannya lebih yang memang agak unfinished tapi ada tropisnya sedikit juga. Terus clean, jadi ruang itu kesannya bisa lapang gitu. Kalau orang sekarang tuh kenalnya dengan sosok-sosok seperti kayak Andra Matin gitu. Oh, tahu. Terus kayak kalau yang di Jepang Tadao Ando. Jadi looks-nya tuh dia memang yang lebih konkret, beton gitu, dia diekspos. Terus akhirnya itu dia cuma kayak dipoles aja, gloss aja. Jadi nggak ada kayak terlalu banyak ornamen-ornamennya gitu sih. Itu yang nggak terlalu banyak warna berarti ya. Bahkan dia yang makin gak selesai, makin di situ seninya bukan sih? Dan dia akan menua dengan waktu gitu. Jadi ketika itu bertemu dengan mungkin hujan panas, terus dia menghasilkan satu looks yang dia semakin tua, tapi justru itu estetikanya. Jadi kita bisa melihat keindahan banget itu ketika dia tua. Oke. Berarti ternyata ada nilai yang kita nggak pernah tahu ya sebelumnya. Nah, Kakak kan perempuan nih ya. Tadi aku sampaikan di awal menjadi seorang arsitek itu kan dikelilingin banyak laki-laki ya. Nggak mudah loh istilahnya. Mungkin kita perempuan terus kerja bareng laki-laki ada mungkin sisi di underestimate atau mungkin di sisi kita dianggap nggak bisa ngerjain suatu hal yang berat. Nah, bagaimana Kakak memaintain itu? Pernah nggak ngerasain titik terendahnya? Iya sih, ini menarik ya kalau kita sebagai perempuan yang memang di area lingkup kerja kebanyakan laki-laki, kadang kita saat ketemu dengan klien gitu, kita presentasi selesai yang ditanya bukan ini materialnya apa gitu, single apa udah menikah? Jadi kayak gitu. Jadi kita sering mendapatkan pertanyaan yang menurut saya memang itu agak harusnya nggak seperti itu gitu loh. Karena kan kita di sini tampil sebagai profesional yang kita menawarkan desain gitu kan. Cuma image-nya kadang umur berapa gitu. Terus sorry kayak beribadah di mana? Oh masih ya ternyata Masih, ya. dan sebenarnya pertanyaan seperti ini itu yang menurut saya ya ada, ini kan zaman emansipasi wanita ya, kita kan sudah berangkat dari Kartini gitu. Kenapa sih kita masuk ke bidang-bidang yang usaha konstruksi, desain segala macam itu kok dipandang sebelah mata gitu loh. Tapi ketika kita menjelaskan dengan profesional, ketika kita menunjukkan bahwa kita mengerti sebenarnya pandangan Anda itu salah gitu loh. Kita menjelaskan dengan penalaran yang kita punya, dengan sisi akademis, dengan pengalaman kita. Sehingga orang menganggap, oh dia bisa gitu. Jadi memang banyak sekali ya hal seperti ini ya, banyak banget. Dan juga terutama saya kan di sini sebagai seorang ibu ya. Saya punya anak gitu, saya harus bagaimana juga bisa membagi waktu antara keluarga, antara pekerjaan,
juga perkuliahan juga gitu kan. Saya juga sambil kuliah lagi sekarang gitu. Wow. Jadi Padet ya waktunya ya Kak. padat banget. Selain 3 tadi, menjadi seorang ibu, menjadi arsitek, ada nggak sebenarnya yang lain lagi yang pencapaian Kakak? Saya juga ini ada bidang usaha juga yang saya jalankan di luar kota gitu. Oh, Di bidang apa, bidang kuliner. Wow, berarti entrepreneur tadi, terus habis itu arsitek, terus menjadi seorang ibu, terus kuliah lagi. Gimana bagi waktunya Kak, kalau boleh tahu? Iya, itu dia. Jadi emang harus wise ya. Kita harus pinter juga bagi waktu karena bekerja ini kan sebenarnya untuk keluarga juga gitu loh. Kita bisa membangun rumah yang besar, membangun perusahaan yang bagus, tapi kalau anak-anak berantakan kan juga akhirnya nggak seimbang ya. Jadi kita harus utamakan nomor 1 keluarga dulu. Bagi saya seperti itu. Jadi gimana pun juga kesibukan saya, rumah ini harus bersih dulu gitu loh, harus clear dulu. Ketika semua dipastikan sudah aman, anak-anak persiapan udah beres, semuanya udah bisa ditinggal, baru saya pergi. Mereka seperti itu. Kan sebenarnya Kakak udah banyak menghabiskan waktu menjadi seorang ibu, terus menjadi arsitek, kuliah lagi. Terus kenapa Kak tiba-tiba kepikiran mau jadi entrepreneur lagi? Apa sih yang menginspirasi Kakak menjadi entrepreneur? Entrepreneur itu sebenarnya memang dari keluarga juga sih. Dari keluarga mereka ingin membuat usaha baru gitu ya di Batu Malang di tempatnya. Itu kan kota baru yang dia tumbuh menjadi kota wisata. Di mana kebutuhan untuk kuliner itu kan sangat lagi dibutuhkan nih. Jadi karena membaca potensi ada bisnis di situ yang kita bisa kembangkan, akhirnya ya udah coba aja nih bikin kerjasama gitu ya dengan pengusaha-pengusaha di sana juga, bikin warung wareg namanya. Oh, jadi barengan? Barengan. Bukan independen ya? Iya. Oke, ada warung wareg di Malang. Nah, ada lagi nggak selain warung wareg tuh Kak? Ada lagi ini penginapan sih. Penginapan? Penginapan. Namanya apa Kak? Wisma Wisata Wiratama. Itu Kakak juga yang sketch? Iya, semua yang gambar saya. Sampai yang warung wareg juga? Warung wareg itu kan kita ada 5 ya. Jadi investornya? lokasinya ada 5. Yang 1 yang saya gambar murni. Oke. Gitu. Jadi yang 4 ini memang kita bekerja sama juga. Gitu. Kalau yang warung wareg itu berarti warung makanan Indonesia? Warung makan Sunda. Oh, makanan Sunda. Warung makan Tapi Sunda. di Jawa? Tapi di Jawa itu. Jadi itulah makanya. Jadi mungkin hal yang unik gitu ya. Kita bertempat tinggal di Jawa Timur tapi kita kasih musik Sunda. Jadi orang tuh pas makan bisa ngerasakan vibes-nya di daerah Jawa Barat gitu loh. Mungkin teman-teman yang lagi kuliah di sana, mungkin orang-orang Jawa Barat yang kangen, mungkin bisa makan di warung wareg kali ya supaya Boleh. kayak nginget masa-masa kecilnya gitu ya, makan makanan di rumah, jadi bisa makan di warung wareg. Itu mungkin konsepnya kali ya. Seperti itu. Oke. Nah Kak, itu kan jatuhnya ya kalau zaman kata-kata anak sekarang tuh independent woman. Nah, gimana sih maksudnya dengan kata independent woman ini Kakak merasa ada pressure atau merasa kayak oke, memang kedepannya tuh emang kita harus menjadi wanita yang independen, nggak bisa bergantung sama laki-laki, atau pandangan Kakak gimana? Kalau saya sih yang penting kita jangan memberi limit ke diri kita sendiri. Jadi maksudnya apapun yang kita bisa raih gitu ya, selama kita emang masih mampu, coba aja gitu. Jadi maksudnya jangan kita terpatahkan sama omongan orang, lu tuh nggak bisa gitu. Kan belum tentu apa yang kita bisa pahami itu dia juga rasakan juga kan. Dia kan nggak tahu gimana kapasitas kita. Jadi jangan kita sampai terintimidasi dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa kita itu lemah, kita tuh perempuan, kamu tuh di bawah laki-laki, nggak seperti itu. Jadi ada kekuatan sendiri gitu yang oke lah, memang berat gitu ya menjalani hidup untuk yang sambil bekerja begitu banyaknya. Cuma saya yakin sih ketika kita memang punya keyakinan, terus kita tahu nih sebenarnya dasar-dasarnya tuh apa saja. Jadi ya jangan terlemahkan oleh perkataan orang yang nggak tahu diri kita sebenarnya seperti apa. Oke. Kak, anggaplah mungkin keluarga Kakak sama anak Kakak nonton video ini. Apa kata-kata yang mau Kakak bilang ke mereka tentang apa yang udah Kakak jalanin, waktu mereka yang bareng sama keluarga harusnya terbuang, tapi Kakak melakukan ini semua sebagai karir Kakak. Ada nggak ya Kakak mau ngomongin?
kejarlah impian setinggi langit. Apapun yang kalian harapkan, kalian impikan, itu diusahakan dengan baik, didoakan, dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Jadi buat teman-teman nih yang perempuan yang mau punya karir, sebenarnya nggak perlu patah semangat sama omongan orang. Kita udah kasih bukti kali ini. Salah satu narasumber kita adalah pencapaian dari sebuah independent woman dengan karirnya yang banyak, punya pekerjaan dengan pemerintah. Ternyata tuh bisa kok gitu loh, asal kita mau dan jangan pernah dengar omongan orang lain. Nah, jadi buat teman-teman nih yang selanjutnya mau sama kayak Kak Astrid, mungkin pertama kali bisa coba dulu warung-warung kalau tinggal di Malang kali ya. Jadi tahu nih bukti dari independent woman tuh hasilnya kulinernya kayak gimana sih gitu. Kak, thank you udah datang ke sini. Semoga nanti soon tim Nawacita bisa diundang mungkin silakan di warung-warung. Atau tadi villanya mungkin boleh nginep. Di Batu juga, di dekat juga dengan warung warteg. Range harganya berapa, Kak? Gratis lah buat tim Nawacita. Jadi teman-teman mungkin yang mau yang kesana ke warung warteg sama ke villa, langsung cari Instagram kakaknya apa Kak namanya? Astrid Novika. Astrid Novika. Ini ternyata woman behind the brand. Kalau yang udah pada kesana, langsung kepoin Instagramnya Kak Astrid Novika. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga teman-teman juga terinspirasi dan akhirnya bisa nih percaya diri kalau ternyata menjadi independent woman itu bukan suatu hal yang tabu. Sampai ketemu di video selanjutnya.